sebelum matahari terbit, tenangkan dulu hati. Kalau hati sudah tenang, baru bisa menenangkan orang lain. Kepala rumah tangga, suami, bagaimana dia mau menenangkan istrinya, menenangkan anak-anaknya, kalau dia sendiri seperti kekacauan yang terjadi di Selat Hormuz. Lalu kita pun masuk ke dalam, sampai di dalam, orang-orang gila sudah berbaris, bertepuk tangan. Orang gila, orang gila. Kita masih yakin, saya waras, kamu gila. Masuk ke dalam, ketemu yang lebih gila lagi. Orang gila, ada yang bisa dibantu? Kita mulai ragu. Jangan-jangan saya yang gila, dia yang asah karena air, karena makanya orang waras ini di dalam hati. Itulah yang disebut Allah, alam nashrah laka sadrak. Hati yang berisi Al-Quran itu. Oh, saya belum bisa mengisinya 30 juz. Juz 30. Juz 30 amma ta'asalun pun belum. Kul wallah 3 kali. Kul wallah 3 kali pun belum. Mati aja. Saya sudah doakan sahabat saya nggak dapat hidayah, Pak Ustaz, doakan supaya dibukakan Allah pintu yang lahatnya. Oh, tidak boleh kejam. Sedangkan Allah saja membukakan pintu rahmatnya, kenapa kita malah lebih kejam daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika itu dikatakan Allah, alam nashrah laka sadrak. Ternyata rasa sempit hidup itu letaknya di dada. Di dada atau di kepala, Pak Ustaz? Jantung itu fungsinya menyemburkan darah. Darah itu disemburkan dari dada. Dari dada inilah dia naik ke otak. Makanya kalau kurang oksigen dari jantung ke otak, itu dia mulai sakit kepala. Dan kebanyakan iklan sakit kepala itu laki-laki. Cobalah tulis di Google itu, iklan sakit kepala, pilih image. Ada memang perempuan, tapi nggak terlalu banyak. Kebanyakan laki-laki. Makanya laki-laki itu kadang kalau dia bawa motor di lampu merah, atau pas lagi dengar pengajian, mijit kepala. Tapi di masjid ini nggak ada. Semua alhamdulillah sehat. Jadi letaknya kesusahan itu di mana? Letaknya di hati. Hati itu kan ini, Pak Ustadz, yang di tengah ini. Makanya jangan tusuk ini, sakit namanya ulu hati. Hati ini di tengah nih, liver. Yang Ustadz bicarakan tadi itu yang seperti jantung pisang, karena bentuknya seperti jantung, maka disebut jantung. Sebetulnya yang Ustadz bicarakan ini alam nashrah laka sadrak, dada. Dada kan ada kanan, ada kiri, ada tengah. Yang mana? Nabi menunjuk at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna 3 kali. Jadi kalau gitu bukan di sini, bukan. Jadi kalau begitu terjemahnya jantung. Oh enggak, hati. Yang satu bilang jantung. Oke, kita damaikan mereka, jantung hati. Sebenarnya penggunaan kata hati itu hanya kiasan saja, karena hati adalah liver. Makanya orang yang kena sakit di hati disebut dengan sakit liver. Tapi penyakit hati, hasad, dengki, itu sebetulnya letaknya di jantung. Penggunaannya jantung. Dia disebut dengan jantung karena memang bentuknya seperti jantung pisang dan besarnya sebesar genggaman tangan sesuai dengan besar tubuh. Jadi jantung saya ya sebesar ini. Ananda, Adinda, Habib ya sebesar tangan beliau. Bapak ya sebesar tangan bapak. Sebesar itulah dia di dalam. Dan kalau dia sudah rusak, maka kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah, di dalam badanmu ini ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut jadi rusak. Jadi kalau kita lihat ada orang yang tenang, menenangkan, menyejukkan, maka sesungguhnya yang tenang itu adalah jantungnya. Siapa yang membuat jantung ini menjadi tenang? Huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Allah yang menurunkan ketenangan. Ketenangan bukan kuasa kita. Walaupun dia di dalam tubuh kita, berapa kali kita bangun pagi nggak ada masalah apa-apa, tapi kita risau, susah, nggak tenang, nggak tahu apa masalahnya. Tiba-tiba saja hati ini risau, mengusir gundah gulana, kacau balau hati. Gimana perasaanmu pagi ini? Seringkali malah teman nggak pernah nanya, sahabat nggak pernah nanya. Yang selalu nanya perasaan kita itu Facebook. Bagaimana perasaanmu hari ini? Lalu kita langsung update status seperti benang layang-layang yang kusut. Perasaan kita. Makanya ketika kita bangun pertama kali, kita langsung bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ungkapan orang bahwa dia bersyukur kepada Allah, semuanya diserahkan kepada Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kita lakukan: duduk di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. 4 balasan Allah, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Makanya kalau ada jamaah yang tertidur, saya belum pernah seumur-umur marah ke jamaah yang tertidur. Kenapa? Berarti ngajinya sudah masuk ke hati. Berarti dia sudah sampai pada maqam sakinah. Tinggal mawaddah warahmah. Allah. Nabi yang nyebut. Allah yang menyebut, "Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Bagaimana memasukkan sakinah? Duduk di masjid, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyat bihimur rahmah. Mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah. Mereka dikelilingi oleh para malaikat-malaikat yang membawakan rahmat kasih sayang Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah membanggakan mereka kepada para malaikat. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, berperang, menumpahkan darah. Sampai detik ini 2026 memang perbuatannya menumpahkan darah. Siapa namanya? Donald Bebek. Hobi menumpahkan darah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau hanya sekedar manusia yang mensucikanmu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami mensucikanmu. Kami bertasbih enggak pernah putus. 70.000 malaikat setiap hari, bertambah terus sejak diciptakan Al-Baitul Ma'mur sampai hari ini. Malaikat yang diciptakan Allah setiap hari 70.000 dalam hadis sahih. Tidak pernah berkurang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enggak ada ruginya Allah seandainya manusia ini semuanya nauzubillah menjadi kufur kepada Allah, karena malaikat cukup. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu tidak tahu. Nanti akan ada orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berperang bersamanya, tidak pernah makan bersamanya, tidak melihat wajahnya, tapi percaya kepadanya di zaman fitnah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan. Betapa indahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berada berdua di atas Jabal Thur. Ketika itu idhuma fil ghari, ketika mereka berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan sedih, jangan cemas. La tahzan, sampai jadi satu buku yang bestseller. La tahzan, don't be sad. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ternyata untuk menenangkan hati. Masya Allah, waktu sudah habis. Hebatnya masjid kita. Saya di beberapa masjid itu memang macam-macam cara ngasih tahu. Ada yang pakai kertas, Ustaz Somad, waktu sudah habis. Tapi di masjid kita ada tandanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Karena kadang Ustaz ini kalau udah megang mikrofon lupa waktu. Itu perlu dibuatkan belnya. Itu tanda matahari sudah terbit untuk waktu Surabaya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau hati sudah tenang, senyumnya merekah seperti jamaah subuh ini. Kalau dari bunyi aminnya seperti kurang yakin dia. Kalau hati sudah tenang, ringan tangan berbagi. Kalau hati sudah tenang, maka semangat untuk bekerja, beraktivitas. Sebelum matahari terbit, tenangkan dulu hatimu. Kalau hati sudah tenang, baru bisa menenangkan orang lain. Kepala rumah tangga, suami, bagaimana dia mau menenangkan istrinya, menenangkan anak-anaknya kalau dia sendiri seperti kekacauan yang terjadi di Selat Hormuz? Tenangkan dulu hati. Makanya ketika orang berwudu, dia sedang menenangkan hatinya. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Setelah itu dia masuk ke masjid, langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Masuk dia ke dalam masjid. Selama dia di masjid itu, Masya Allah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ini penting. Di masjid-masjid sekarang sudah nggak ada lagi babus salam. Ketika kita masuk pintu babus salam, ada tiang sebelah kiri, itu dulu tulisan di tiang itu bulat, nawaitul i'tikaf dulu. Sekarang sudah ditutup jadi la ilaha illallah. Perhatikan nanti, insya Allah panjang umur sehat badan kita akan berangkat umroh, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Dulu saya melihat tulisan di tiang sebelah kiri waktu masuk babus salam di Madinah, tulisan nawaitul i'tikaf dulu. Sekarang ditutup nawaitul i'tikaf, ditulis la ilaha illallah. Kenapa ditutup? Karena menurut mereka tidak boleh melafalkan niat. Itu bukan sembarangan. Saya Pak Ustadz beberapa kali umroh nggak pernah ngelihat tulisan itu. Karena kamu terlalu sibuk mencari tempat batu cincin. Siapa yang Ustadz maksud? Saya. Karena saya suka dengan batu cincin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sedang berada di dalam masjid, malaikat mendoakannya dua. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosanya, Allahumma arhamhu, rahmati dia. Sampai kapan? Sampai wudunya batal atau dia keluar dari masjid. Bayangkan, itulah yang menenangkan hati. Turunnya malaikat itu menenangkan hati. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Turun malaikat, turun malaikat. Tapi jangan gara-gara ceramah ini pulang dari sini lalu semuanya ngaku ketemu malaikat. Setelah malaikat Jibril pergi, lalu Nabi nanya, siapa yang tahu tadi yang datang itu siapa? Nggak ada yang tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu malaikat Jibril. Hadis tentang akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, akhbirni an amaratis sa'ah. Tadi yang datang itu Jibril alaihissalam. Sampai-sampai orang selevel Sayyidina Umar bin Khattab pun nggak tahu kalau itu malaikat Jibril alaihissalam. Tiba-tiba sekarang ada yang ngaku ketemu malaikat Jibril. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ada orang yang ngaku ketemu malaikat Jibril, malah nyuruh malaikat Jibril turun. Jibril turun. Videonya viral. Udah dapat videonya? Kalau belum nanti saya share. Saya nggak heran ketemu orang seperti itu. Yang namanya Dajjal. Yang saya heran kok ada yang ngikut. Ada yang percaya. Saking banyaknya orang gila sekarang. Orang yang waras ragu dengan kewarasannya. Ini yang terjadi zaman sekarang. Saking viralnya orang gila, sampai orang waras pun ingin jadi. Saya nggak ada ngomong gitu. Coba, jangan sebut Makoli. Coba nanti sekali-sekali main-main ke rumah sakit jiwa. Begitu kita sampai di pintu gerbang, di samping security, biasanya ada orang-orang gila duduk di situ. Dia akan nanya, sudah lama gila? Kita dengan yakin mengatakan, kamu yang gila, saya waras. Lalu kita pun masuk ke dalam. Sampai di dalam, orang-orang gila sudah berbaris, bertepuk tangan. Orang gila, orang gila. Kita masih yakin, saya waras, kamu gila. Masuk ke dalam, ketemu yang lebih gila lagi.
Orang gila ada yang bisa dibantu? Kita mulai ragu. Jangan-jangan saya yang gila, dia yang gila. Makanya orang waras ini mesti sering ketemuan. Kalau orang waras nggak sering ketemu, sendirian, hanya berteman handphone, dan yang dilihat orang gila, yang berpesan orang gila, lama-lama orang waras ragu dengan kewarasannya. Itu yang sedang terjadi sekarang. Makanya kita mesti ketemu sehari 5 kali nih antara yang waras ini. Kalau sudah ketemu jamaah, alhamdulillah. Kalau dia nggak datang, sudah mulai gila. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kulapangkan dadamu? Ini sama-sama kertas. Ini kertas. Ini kertas. Yang asal muasalnya sama dari pohon kayu yang ada di hutan, dipotong, lalu kemudian sebagiannya diekspor ke luar negeri, sebagiannya dipotong dijadikan bubur kayu, namanya pulp, P-U-L-P, pulp. Pulp, bubur kertas. Kalau memang dia dari kertas, kenapa warnanya putih, Pak Ustadz? Kertas, kayu kan hitam. Dicuci dengan batu kapur. Setelah dicuci dengan batu kapur, maka buburnya itu menjadi putih, bersih seperti bubur ayam. Lalu kemudian nasib kertas macam-macam. Ada yang jadi tisu, inilah yang akan mengelap keringat Ustadz. Ada yang nasibnya lebih malang, jadi tisu gulung di toilet. Nggak usah diceritakan apa tugasnya. Tapi ada kertas yang tidak disentuh kecuali oleh orang yang berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Mana dia? Itulah kertas yang ada di tiang masjid kita. Sama-sama. Kertas itu dengan kertas ini asalnya sama. Tapi kenapa kertas itu dimuliakan? Kertas itu diletakkan di dada. Kertas itu dicium. Kertas itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang berwudu. Karena di kertas itu ada kalam Allah, firman Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau dilihat dari susunannya, ini Quran ini sepertinya jarang dibaca. Ustaz nggak boleh susun, Pak Ustaz. Itu karena mau ada acara subuh ini maka disusun rapi seperti itu. Rapi dimuliakan Allah. Jadi lisan kita boleh jadi asalnya sama. Hati kita pun boleh jadi asalnya sama. Tapi kenapa hati ini bisa tenang? Karena di dalamnya ada kalam Allah. Inilah dia adik-adik dari Sulaimaniyah. Betul? Untung betul. Coba kalau salah. Nggak boleh baca Quran pakai bahasa Arab. Nggak boleh azan pakai bahasa Arab. Siapa yang azan pakai bahasa Arab digantung. Masjid dirubah jadi museum. Nggak boleh berzikir ramai-ramai. Tangkap. Tarekat Khistiyah bubarkan. Tarekat Naksabandiyah bubarkan. Nggak boleh pakai hijab, perempuan dibuka atas, dibuka di bawah. Mustafa Kemal Atatürk. Tapi ada seorang laki-laki, dia fokus membacakan Al-Quran kepada muridnya. Dia punya metode sendiri. Kalau ngapal Quran, halaman 1 juz 1, halaman 1 juz 2, halaman 1 juz 3, halaman 1 juz 4. Begitu metode dia ngajarkan hafal Quran. Namanya Syekh Sulaiman Tanuhan. Dan apa yang terjadi setelah 100 tahun? Pondok tahfiz Quran terbesar di dunia, dari Amerika, Eropa, Australia sampai Asia, bukan Al-Azhar Kairo Mesir, tapi dari negeri yang pernah tidak boleh azan berkumandang, yang menutup masjid jadi museum. Dari situlah penghafal Quran ini, Al-Quran dimasukkan ke dalam hati, hati menjadi tenang. Makanya mudah-mudahan kita dapat mantu yang penghafal Quran, insyaallah. Tolong bapak-bapak yang mau cari mantu, nanti masukkan saya dalam panitia fit and proper test. Saya datang ke Surabaya setahun sekali. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Hanya 3 malam, nggak boleh lebih. Dikhawatirkan kalau lebih buka cabang. Ustaz Somad, mohon nanti jadi tim fit and proper test. Siap. Yang akan menguji nanti adik-adik dari Sulaimaniyah. Mantap. Kamu yang mau jadi mantu Pak Haji, jamaah kami? Iya. Siapa namanya? Namanya Al-Kautsar, Pak. Baca surat Inna A'tainakal Kautsar. Sampai siapa namanya? Imran, Pak. Baca surat Ali Imran. Memang nama saya Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu, Pak. Innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Ada seorang laki-laki dari mulai sholat isya sampai subuh, tegak rukuk sujud, ayatnya qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilaporkan ke Nabi Muhammad SAW. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya Rasulullah, ya ini sahabat ayatnya qul huwallahu terus gak ganti-ganti. Apa jawab Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Satu qul huwallahu sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan Nabi tidak pernah menegur orang yang sholat ayatnya qul huwallahu. Ini menguatkan keyakinan yang belum hafal Quran. Dia kalau hafal Quran tuh, kalau di dalam itu 30 juz, itu bentuk pecinya begini. Ini 30. Nah, kalau yang begini, ini juz 30. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Al-Quran masuk ke dalam hatinya. Seandainya Al-Quran ini terbakar, semua kertas hanyut karena banjir bandang, apakah Al-Quran hilang dari dunia? Tidak. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bisa dibakar, Al-Quran tidak basah karena air, karena Al-Quran ada di dalam hati. Itulah yang disebut Allah, alam nashrah laka sadrak. Hati yang berisi Al-Quran itu. Oh, saya belum bisa mengisinya 30 juz. Juz 30. Juz 30 hamma ta'asalun pun belum. Kul wallah 3 kali. Kul wallah 3 kali pun belum. Mati aja.